Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapur tuh. Kita bisa berjumpa petang ini karena kudrat dan iradat Allah, maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fakir Abdul Somad disambut karena membawakan risalah yang diucapkannya adalah firman Allah, yang disampaikannya hadis Rasulullah, menumpang kemuliaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hadiahkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di belakang saya ada para abu, abi, tengku, alim ulama. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan saya tidak beradat, tidak sopan santun berani membelakangi mereka. Tapi sebelumnya saya sudah mohon izin, sudah bersalaman, tanda bukti memuliakan pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang mendapatkan berkah dari para ulama ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tahun 1977 Abdul Somad 1977 Abdul Somad lahir. 4 tahun sebelum itu 1973 meninggallah ulama besar Aceh bernama Tengku Haji Syekh Muhammad Hasan Kerongkali Al-Falaki. Kenapa dia disebut Syekh? Dari mana gelar itu datang? Yang ceramah ini gelarnya LCMA, tapi yang meninggal itu adalah Syekh. Syekh secara bahasa artinya orang yang sudah tua, tapi Syekh digunakan untuk istilah para alim ulama. Dia alumni dari Makkah Al-Mukarramah. Kenapa dia disebut dengan Al-Falaki? Karena dia ahli ilmu falak. Yang tidak mengerti ilmu falak, ilmu astronomi, jangan astrologi. Astrologi lahir bulan Mei, bintang Gemini. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Ahli astrologi bohong, tipu ilmu ramalan. Tapi justru anak-anak muda sekarang itu yang paling suka dia baca ramalan. Bila bintang Anda Taurus, jangan menikah dengan Pisces, karena ikan tidak cocok dengan kambing. Apa ini omong kosong ini, bohong. Maka yang perlu diikut adalah Syekh Muhammad Hasan Abu Kerongkali Al-Falaki, ilmu falak. Mudah-mudahan alumni dayah kita mengikut jejak beliau, insyaallah. Tempatkan ulama pada posisinya. Itu ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau menjadi ulama, tempatkanlah diri pada posisi ulama. Itu ayatnya. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad jahil, Abdul Somad awam, tidak punya ilmu. Maka Abdul Somad bertanya kepada ulama. Kalau menjadi orang awam, itu pula ayatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu hebat daya Abu Kerongkali. Masuk kita ke dalam. Kadang masuk ke pesantren lain tertulis, jangan buang sampah sembarangan. Itu siapa pun tahu. Tapi begitu sampai kemari, apa yang kita lihat? 2 ayat yang disandingkan, memposisikan diri. Kalau engkau seorang ulama, tempatmu adalah walladzina utul ilma darajat. Tempatmu tinggi.
jangan lecehkan dirimu. Tempatmu tinggi, jangan jual kedudukanmu. Engkau tinggi, darajat satu tangga, darajat tangga-tangga. Walaupun naik eskalator. Tapi kalau engkau bukan ulama, jangan merasa diri alim. Tanya kepada orang berilmu. Makanya Abdul Somad selalu mengutip pendapat, Ustaz, apa hukumnya baca Quran untuk orang meninggal dunia? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Qur'ana, kalau dia khatam Al-Quran, dibacakannya 30 juz, fahuwa hasanun, maka baik. Tidak sanggup baca Quran 30 juz, dia pilihlah hatinya Al-Quran. Ustaz tahu dari mana? Tanya pendapat ulama. Di belakang saya ini mungkin mereka adik kelas saya, tapi mereka alim. Dr. Amri Fatmi, Ustaz Somad di Al-Azhar cuma LC S1, lagi cemas lari. Tapi dia tidak, habis LC MA, habis MA doktor, setelah doktor baru pulang ke Aceh. Ada pula kakak kelas saya, inilah ketua kami, ikan, bukan tali, ikan, Ikatan Alumni Timur Tengah, Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, semua alumni Timur Tengah itu di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Itulah kakak kelas saya yang membawa saya ke seluruh 23 kabupaten kota di bumi Nangro Aceh Darussalam. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Apalagi hutang luar negeri. Oleh sebab itu maka saya Abdul Somad tak dapat membalas budi baik beliau. Maka saya sebagai adik kelas beliau, sebagai junior beliau, hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya, dipanjangkan Allah umurnya, diberikan ketenangan hati dan istiqamah, dan yang paling penting disampaikan Allah cita-citanya ingin berdakwah melalui parlemen di Senayan, Jakarta, insyaallah. Amin. Paham kan? Cari aja lah baliho-baliho. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya bingung ceramah mau menghadap kemana. Nanti menghadap kemari dikatakan saya Ustadz mata keranjang, nengok perempuan. Mau menghadap ke laki-laki nggak pernah menengok perempuan, jangan-jangan Ustadz ini LGBT. Maka yang paling aman saya mutar-mutar aja, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri, dan pada akhirnya kita, oh Masya Allah, Ketua Yayasan Haji Musannif SE, Pembina Pendiri Haji Waisul Qarani Ali, Pimpinan Dayah Tengku Muhammad Faisal MAG, Ketua IKAT Haji Muhammad Fadil Rahmi, Syekhul Ma'had Syekh Muhammad Al-Misri Hafizahullah, nafa'anallahu bi ghaziri umulihi wa bi husni adabihi wa sulukihi. Ahlan wa marhaban di baladikumul awal Indonesia, wa jazahullah khairul jazah. Dan pendiri Syekh Abu Hasan Kerongkade Al-Falaki, dan yang fotonya paling besar Abdul Somad. Sebetulnya intinya itu aja. Apa tema ceramah kita? Refleksi. Nah, ini bijak nih. Mohon maaf, saya termasuk penceramah yang tidak pandai pakai kata-kata istilah-istilah asing. Nah, jadi ingat refleksi. Refleksi Isra Mi'raj dalam menjawab problematika umat. Apalah agaknya yang cocok dengan refleksi. Pertama, saya selalu berceramah itu pakai poin 1, 2, 3, 4, 5. Sampai berapa ini? Sampai habis waktu. Nanti biasanya datang surat tilang, waktu habis.
Pertama, sekarang manusia merasa paling canggih dan sombong. Betul? Dulu waktu Ustaz Somad kuliah di Mesir tahun 1998, dibawa jalan-jalan ke piramid, melihat makam Fir'aun, melihat sungai Nil. Di sini dulu Nabi Musa dihanyutkan, melihat istana raja-raja, melihat universitas tertua Al-Azhar. Foto, habis foto cetak, habis cetak masuk amplop, dikirim ke Pekanbaru seminggu, dari Pekanbaru Riau dibalas ke Kairo seminggu, 15 hari cerita baru berganti. Itu tahun 1998, jadul. Dulu 21 tahun yang lalu. Sekarang 2019, adik-adik saya di Al-Azhar begitu sampai Kairo langsung foto, langsung kirim. Picture has been seen. Foto sudah terkirim. Kira-kira mana yang hebat, zaman saya atau zaman sekarang? Zaman sekarang. Salah sendiri Ustaz, kenapa hidup zaman dulu? Zaman saya mengirim foto seminggu baru sampai, balasan orang tua seminggu pula baru sampai. Sempat lupa ceritanya, baru datang balasannya. Zaman sekarang adik-adik kelas begitu sampai Mesir, sampai. Kira-kira apakah ini sudah ada pada Isra Mi'raj? Ada. Bagaimana ceritanya? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Tidak sampai sepertiga malam, bukan mengirim foto, tapi mengirim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad ditunggu jamaah begitu lama sampai. Naik pesawat apa? Jangan sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Delay, terlambat, zaman canggih, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik ke sidratul muntaha. Sekarang kita balik berpikir, mana yang lebih hebat, 2019 apa zaman Nabi? Tapi orang nggak percaya. Abu Jahal, Abu Lahab ketika Nabi Muhammad ngomong begitu, Muhammad angkat kakimu sebelah, jangan diputus. Nanti dikira saya kena strap dia aja. Muhammad angkat kakimu sebelah, dia angkat sebelah lagi, mana bisa. Mereka tertawa terbahak-bahak. Kalau mengangkat satu kaki, dua kaki saja tidak bisa, apalagi terbang ke Masjidil Aqsa. Mereka kafir. Ustaz dengan kuat-kuat, kafir. Kafir artinya ingkar. Mereka tak percaya kepada Isra Mi'raj. Kenapa mereka tak percaya pada Isra Mi'raj? Karena mereka tak bisa membaca. Andailah mereka bisa membaca, mereka baca dalam surat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada raja di raja namanya King David. King David, Daud, punya anak namanya King Solomon, Sulaiman. Tapi jangan gara-gara ini nanti yang Sulaiman pulang nama kau siapa? King Solomon. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja di raja, punya tetangga kerajaan namanya kerajaan Sabah. Sabah dipimpin seorang perempuan bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ingin berkunjung ke istana Sulaiman, dan Nabi Sulaiman inspeksi upacara. Inni lam aral hudhuda. Mana burung hudhud? Burung hudhud kenapa tidak hadir? Kalau dia tidak datang, aku sembelih lehernya.
Burung hudhud datang terlambat. Hudhud, kemana ente lambat datang? Kata burung hudhud, aku sedang terbang. Aku lihat ada sebuah istana. Istana itu dipimpin seorang perempuan, dia bernama Bilqis. Mana dia? Dikirimlah surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bilqis pun datang menyambut undangan Sulaiman. Berapa lama perjalanan? 3 bulan dari Yaman ke Palestina. Tapi kemudian Sulaiman mau menunjukkan kehebatannya. Sebelum Bilqis sampai, Sulaiman ingin kursi Bilqis sampai ke Palestina. Sulaiman mengumpulkan bala tentara. Apa kata Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentara, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai. Datang jin Ifrit, kepala dinas namanya jin Ifrit. Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Ifrit. Ustaz kalau nyebut Ifrit jangan nunjuk perempuan lah. Oke. Nanti laki-laki tersinggung. Kalau gitu nunjuk pokok kayu aja. Karena jin Ifrit biasa suka di pokok kayu. Hai jin Ifrit, ya, kok bisa bawa kursi Bilqis? Bisa. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat duduk. Sulaiman, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai. Kira-kira tegak dari tempat duduk berapa lama? Kita hitung sama-sama ya. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi Bilqis sampai. Cepat apa lambat? Sekarang saya tanya, ada titipan kilat yang bisa bawa kursi dari Jakarta ke Aceh dalam waktu 5 detik? Tapi zaman Nabi Sulaiman sudah. Sekarang namanya titipan kilat, sampai 2 hari. Itu pun kalau alamatnya lengkap. Ternyata ada yang lebih cepat lagi daripada jin Ifrit. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, ada seorang laki-laki, bukan jin, bukan Ifrit, bukan setan, tapi dia manusia, namanya Asif bin Balkhiyah. Siapa namanya? Asif bin Balkhiyah. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Asif, ya, berapa lama bisa kau bawa? Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sebelum mata kau berkedip, kursi sudah sampai. Begitu matanya berkedip, kursi pun sampai. Kira-kira mana yang menang? Jin atau manusia? Manusia. Refleksi Isra Mi'raj. Hari ini masih banyak orang Indonesia berkawan dengan jin. www.ramalan.com, www.hantusetan.net. Hai dukun-dukun yang masih berkawan dengan jin, hai orang-orang yang masih suka berteman dengan setan, berhentilah, karena saya dikasih judul di pesantren Daya Syekh Kerungkali bahwa refleksi, pertanyaan, menjawab permasalahan umat sudah berabad-abad. Umat Islam menang melawan jin. Buktinya jin kalah tender dengan Asif bin Balkhiyah, karena prinsip Nabi Sulaiman lebih cepat, lebih baik. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mengedipkan mata? Mengedipkan mata. Maka jin kalah tender pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini pelajaran yang pertama. Kita akan maju kalau kita pakai ilmu pengetahuan.
dan sekarang terbukti siapa yang paling cepat itulah yang menang. Pesawat yang paling cepat itu yang dipakai orang. Titipan yang paling cepat itu yang dipakai orang. Ceramah yang paling cepat, hanya ceramah ini pun tak lama-lama ini, karena hujan sudah mulai turun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekarang kalau kita mau bersaing di dunia global harus pelayanan yang cepat, cermat, tidak bertele-tele. Betul? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan cepat, ikan lele cepat dan tidak bertele-tele. Ini prinsip sekarang. Makanya pengurusan KTP cepat, urusan akte kelahiran cepat, mengandungkan anak cepat. Dulu mengandung 9 bulan, sekarang 2 bulan lahir. Itu bukan prestasi Ustaz, itu haram. Betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke depan alumni Dayah adalah alumni yang berprestasi dalam bidang teknologi. Amin. Pelayanan masyarakat, komputer, internet. Sekarang berkirim surat begitu mudahnya. Dulu Ustaz Somad kuliah kirim surat seminggu, sekarang kirim surat langsung WA, kirim sebelum matamu berkedip, pesan sudah sampai. Sebelum mata berkedip sampai sudah. Begitulah cepatnya WhatsApp. Sudah 3 hari dikirim tak sampai-sampai, rupanya paket habis. Yang kedua, kenapa mereka tidak percaya Isra Mi'raj? Saya naik pesawat, duduk di pinggir, Ustadz Fadil Rahmi di tengah, tim sebelah kanan, saya di tepi pesawat. Kaca pesawat ini 2, kaca luar, kaca dalam. Antara kaca luar dan kaca dalam, saya lihat ada nyamuk nyasar. Nyamuk masuk pesawat. Gimana dia masuk? Saya aja periksa KTP 2 kali. Tapi ini true story, kisah nyata. Nyamuk ikut terbang, lalu kemudian sampailah nyamuk ini ke Banda Aceh. Bisa nyamuk terbang dari Kuala Namu ke Banda Aceh 1 jam 60 menit. Maka begitu nyamuk ini sampai ke Banda Aceh, semua nyamuk-nyamuk di Banda Aceh ketawa semua. Karena tidak ada dalam sejarah nyamuk bisa terbang dari Kuala Namu ke Banda Aceh, menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu 60 menit. Kenapa nyamuk-nyamuk di Banda Aceh tidak percaya? Karena disangkanya nyamuk ini terbang sendiri. Dia tidak tahu nyamuk ini diterbangkan oleh maha nyamuk yang sayapnya terbuat dari baja dan minyaknya bukan solar, apalagi pertalite, tapi minyaknya adalah gas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Sara Yasri, bukan Sara Yasri, tapi Muhammad SAW adalah Asra Yusri. Dia tidak berjalan, tapi dia diperjalankan. Mengapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Isra Mi'raj? Jawabannya singkat, karena Abu Jahal dan Abu Lahab tidak pernah naik pesawat. Seandainya dia tahu kecanggihan teknologi, kita cukup duduk santai, pejam mata. Hari ini Abdul Somad sudah ceramah di 3 tempat, di Medan sekali, di Kutacane sekali, di Banda Aceh sekali, di Aceh besar sekali. 3 tempat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Tuan Haji Musannif SE. Saya khawatir saya dipayungi Haji Musannif ini, beliau basah, saya kering. Saya lanjutkan. Saya takutnya kualat nanti. Cucu tiba-tiba keluar koran, Abdul Somad durhaka pada cucu Krong Syekh Krongkai. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka yang kedua adalah karena kita tidak memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, apa dia?
Cukup mengetahui Isra Mi'raj dengan ilmu cahaya. Kecepatan cahaya 1 kilometer, 2 kilometer, 1 detik. 1 detik. Tik, tik, tik. 1 detik cahaya itu sekarang kecepatannya 300.000 kilometer. Ini agak serius sedikit tentang matematik. Yang punya HP bisa dihidupkan, yang ada kertas bisa ditulis pakai pena. Soal ujian SNMPTN. Siap? Kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer, berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? A. 1/4 detik. B. 1/3 detik. C. 1 detik. D. Salah semua. Saya ulang sekali lagi. 1 detik cahaya menembus kecepatan 300.000 kilometer. 300.000 kilometer. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra dan Mi'raj? Maka amat sangat sekejap saja. Masa iya perjalanan cahaya? Ya, Jibril adalah malaikat, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Burak diambil dari kata barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barqu adalah kilat, dan kilat adalah cahaya. Jibril cahaya, Burak cahaya. Sekarang tinggal Nabi Muhammad SAW. Apakah Muhammad itu cahaya? Kita tengok doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'alni nura. Jadikan aku cahaya. Muhammad cahaya, Jibril cahaya, Burak cahaya. 3 cahaya melakukan perjalanan, maka perjalanan itu secepat cahaya. Oleh sebab itu masuk akal. Dan pelajaran tentang kecepatan cahaya, pelajaran SMP kelas 1 fisika. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Isra Mi'raj? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak terdaftar di SMP manapun. Untuk menjawab Isra Mi'raj tidak perlu profesor, doktor, mubazir. Untuk menjawab Isra Mi'raj tidak perlu pakar, cukup anak SMP kelas 1 terjawab. Oleh sebab itu kita bangga hari ini ada anak-anak yang ilmu agamanya hebat, tapi juga ilmu fisikanya mantap. Tapi yang jadi masalah sekarang, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru kitab kuning di daerah tidak digaji honorer. Gimana anak-anak kita mau menjadi orang beriman yang percaya pada Isra Mi'raj? Oleh sebab itu solusinya adalah angkat guru-guru dayak menjadi pegawai. Siap? Yang angkat siapa? Yang angkatnya adalah pemerintah. Tapi APBN kita sudah meledak, duit tidak ada. Maka digaji dengan APBD, dari zakat, dari wakaf, dari infak, dari sedekah. Akhirnya bupati wali kota mengucurkan APBD, tapi kemudian ditangkap oleh 3 Irjen, Inspektorat Jenderal, BPK, Badan Pengawas Keuangan, KPK, Komisi Penanggulangan Korupsi. Kenapa?
karena menggunakan uang negara untuk hibah ke pesantren dianggap sebagai temuan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya